Halo semuanya, balik lagi dengan saya Dino Gunawan, motovlogger ramah lingkungan dan tanpa pemanis buatan. Jalan Raya Purwakarta Subang. Ini baru sampai Cimaung, ini rumah sakit Ramahadi. Seperti biasa, di sela-sela perjalanan, daripada diem gabut ngahulang, lebih baik sedikit sharing aja. Nah, ini banyak yang nanya lah, katanya bang, racikan upgrade CVT dong. Nah, kali ini karena saya sering bahasnya yang NMAX sama yang Aerox ya, yang Yamaha terutama. Banyak juga yang nanyain motor-motor lain, ada Honda Beat, ada Vario, ada Scoopy, ada banyak lah ya. Jadi saya kali ini mau kasih resep, kasih rumus ya, kira-kira yang enak untuk semua jenis motor, yang universal lah istilahnya ya, yang bisa aplikasikan ke semua tipe motor matic ya, mau Vespa, mau Honda, Vario, PCX, Honda Beat, Yamaha, NMAX, Vario, semuanya lah, Suzuki juga. Nah, jadi kali ini saya mau kasih rumus nih. Jadi rumus utamanya adalah upgrade CVT yang enak menurut saya ya. Menurut saya nih, ini hasil uji coba saya dari dulu terhadap diri saya sendiri dan semua konsumen bengkel ya, customer ya. Rata-rata, saya ambil rata-ratanya. Jadi dari berat roller, untuk roller nih, untuk roller, berat rollernya itu turun 2-3 gram. Kalau sudah enteng, turunnya 2. Misalkan gini, NMAX nih ya, NMAX itu kan 13 gram, turun 2 gram jadi 11 misalkan, ya kan? Itu istilahnya batas aman ya. Banyak yang sudah mengaplikasikan, bukan cuma saya, itu universal. Lalu dipadu dengan Persivity. Persivity-nya bisa pakai 1500 atau cari yang 1 cm lebih panjang. Misalkan lagi NMAX New atau NMAX Old nih ya, atau Aerox. Biasanya saya pakainya Xeon RC. Kalau Xeon Karbu itu sama-sama pendek. Saya aplikasikannya seperti itu. Bisa menggunakan Xeon RC, misalkan kalau NMAX nih ya, NMAX bisa pakai Xeon RC, Persivity-nya, atau ada juga yang pakai PCX, boleh, bebas lah. Yang penting kalau sama-sama standar, dia harus lebih panjang sedikit. Bisa mulai dari beda 1 cm atau lebih sedikit, 1,5 lah ya. 2 cm masih aman lah. Nah, ada yang bilang katanya kalau ganti Persivity lebih panjang nanti top speednya jelek. Memang yang namanya upgrade CVT itu bukan bikin kenceng, tapi memindahkan tenaga dari yang asalnya tenaga di RPM nya terlalu atas misalkan, jadi lebih ke bawah gitu. Ada yang cocok atau enggak. Nah, makanya batas amannya itu roller turun 2 gram, atau kalau mau roller dulu atau Persivity dulu. Nah, kalau saya sih saranin Persivity dulu ya. Bisa Persivity dulu. Persivity itu dengan roller standar dikawinkan dengan Persivity 1500 atau lebih panjang sedikit. Lebih panjang kan pasti kepres lebih keras ya. Itu enak untuk nanjak dan boncengan. Untuk akselerasi enak lah. Motor-motor standar itu enak. Bukan untuk lari ya. Tapi meskipun seperti itu boleh juga untuk lari, tapi untuk lari akan terasa kurang. Artinya kalau untuk lari yang agak ya sering ngegas-gas gitu, bisa juga ditambah dengan ganti roller, turunin 2 gram dari standar. Itu udah universal lah, udah umum lah ya. Jadi kalau nanti ngerasa ganti Persivity sama roller terlalu gerung, tinggal dipilih aja, ganti Persivity-nya aja dengan roller standar, atau ganti rollernya aja, turunin 2 gram, pernya standar. Nah gitu. Jadi ganti roller itu bisa 6, turunin 2 gram semua, 2 gram sampai 3 gram. Bisa juga disilang 3 yang standar, 3 yang misalkan kalau NMAX ya, 3 yang standar 13 gram, yang 2 pakai substitusi dengan Alexi misalkan 12 gram gitu kan. Nah, kalau dirasa terlalu gerung seperti itu. Jadi otak-atiknya turun naiknya hemat lah ya. Kenapa saya selalu menyarankan menggunakan
substitusi motor standar, karena biasanya harganya lebih murah dibanding beli part CVT yang racing ya. Kayak misalkan perbandingan roller gitu ya, yang racing mungkin. Tapi kalau ada budget sih mau misalkan yang 11 gramnya saya mau pakai merek racing gitu ya, banyak pilihannya, boleh saja. Roller itu bukan masalah mereknya, tapi beratnya. Kalau 3 biji turun 3 gram kan 3 kali 3 9 gitu ya. Wah, itu kan cuma 9 gram, lebihin aja, ngapa nggak ngaruh. 3 gram juga 9 gram juga ngaruh gitu loh, ya kan. Nah makanya kalau feelingnya sudah sampai ke bisa ngerasain diturunin misalkan 3 roller dengan berat 3 gram atau 6 gram gitu ya, 2 gram kali 3, wah ada perbedaan, itu berarti feelingnya udah oke tuh. Kalau tidak bisa merasakan, berarti saya sih saranin nggak usah di upgrade lah, udah standar aja gitu kan ya. Nah seperti itu. Jadi rumus yang paling universal, yang paling umum, yang bisa diaplikasikan ke semua motor, sekali lagi, pertama bisa ganti PCVT-nya aja belakang. Kalau mau ditambah, misalkan mau beli sekaligus, biar sekaligus, tapi takut nggak cocok, beli PCVT 1500 yang belakangnya sesuai dengan motornya ya. Misalkan Honda Beat pakai 1500 Honda Beat, NMAX pakai 1500 NMAX. Nah itu bisa dipakai. Mau sekalian dengan rollernya, beli aja roller yang turun 2 gram. Kalau Honda sih rata-rata rollernya berat ya. Ada yang 17 gram standarnya, misalkan bisa turun 3, 17 jadi 14 gram semuanya boleh. Atau 4 gram boleh. Nanti kalau terlalu gerung bisa disilang 3 standar, 3 yang turun 3 sampai 4 gram ya. Kalau saya bilang kalau yang berat, maksudnya kayak Honda itu kan 17 gram, bisa turunnya 2 sampai 3 gram, sampai 4 gram pun sebenarnya boleh. Bahkan ada yang sampai 5 gram turun itu boleh kan. Nah cuman kalau terlalu jauh itu terlalu gerung. Nah lalu juga plus minusnya apa, nanti kalau ada gerung, nah ya bisa salah satunya aja, bisa cuman ganti rollernya aja, PCVT-nya tetap standar, roller diganti 6 masih gerung, diganti 3 aja, artinya kan nggak harus belanja lagi ya. Jadi seperti itu. Lalu PCVT-nya bisa yang 1500 atau 1200 juga boleh, tergantung. Ada juga beberapa merek yang 1200 tapi dia agak keras, nggak tahu tuh, mungkin standarnya beda atau gimana, saya nggak tahu ya. Kalau masalah itu saya nggak tahu ya. Nah jadi artinya PCVT itu bisa diganti dengan yang ukuran 1500, 1200 itu rekomendasinya, atau diganti substitusi dengan yang lebih panjang sedikit, bisa beda 1 cm dari motor lain. Makanya kenapa saya selalu menyarankan misalkan pakai Sion RC, harganya murah, cuma 35.000 PCVT itu. Jadi artinya untuk istilahnya coba-coba, satu juga aman, kedua juga hemat gitu loh. Nah kalau udah punya angka yang pas, misalkan mau diganti dengan merek yang lebih bagus, yang lebih mahal misalkan, itu silakan. Jadi yang sudah pernah yang bukan pernah ya, sering dilakukan di dealer resmi, di bengkel resmi saya ya kan, di tempat saya kerja maksudnya ya, itu seperti itu. Banyak, hampir rata-rata yang rumahnya agak pegunungan, diganti PCVT-nya aja. Yang pasti sih jangan lebay ya. Jangan ketika dikasih saran 2 gram, udah sekalian aja 4 gram. Kan boleh-boleh aja, cuman kan belum tentu cocok. Cuman yang rata-rata cocok itu seperti halnya NMAX. Misalkan saya contohin lagi, balik lagi. Ini berlaku untuk semua merek dan semua tipe motor matic ya. Jadi contohnya kayak NMAX diganti pakai roller Xeon yang 10 gram misalkan, atau Lexi yang 11 gram misalkan. Itu rata-rata cocok. Wah, Om katanya ini terlalu gerung, kalau diganti 6 rollernya, udah diganti 3 aja. Wah ini lebih enak. Nah, karena modifikasi itu pasti ada plus minusnya. Akselerasinya lebih enak, cuman suaranya agak ngeraung, itu pasti. Lalu juga suara rollernya kalau disilang misalkan sedikit lebih berisik, ya itu efeknya. Cuman rusak atau enggak? Ya enggak. Kalau rusak sih tergantung perawatan ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Yang universal, sekali lagi, roller cukup turun 2 gram, 3 gram juga boleh sebenarnya. PCVT 1500 sampai 1200 gram. Jadi
Jangan lebih kalau mau cobain aggressivity, dan itu bisa dikombinasikan. Bisa rollernya aja atau bisa aggressivity-nya aja. Oke, mudah-mudahan vlog ini bermanfaat. Sebarkan jika vlog ini bermanfaat. Skip aja kalau ini nggak bermanfaat. Buat suhu-suhu semua yang sering mantau channel YouTube saya, mohon koreksi, tambahin jika ada kekeliruan. Oke, karena saya masih belajar. Terima kasih. Jangan lupa subscribe and bye-bye.